Oke, teman-teman, di sini Pablo. Perkenalkan diri, nama saya Pablo dan di sini saya bakalan narangin eh, cara memakai SNR atau cara pakai strategi SNR ya. Jadi sebelumnya Pablo juga udah jelasin di grup dan sudah Pablo kasih mappingan dan kasih area entry. Nah, ini area buy hold jauh di 63, dan sebelumnya Pablo kasih area sinyal sell ya. Nah, di area ini 6 dan and then semuanya udah valid 6 ya. Ini udah parsial, Pablo udah TP sebagian. Nah, di sini tuh Pablo bakalan nerangin bahwa gold itu rata-rata dia ngejemput area-area, seperti bukan ngejemput sih, tapi dia bakalan ngebuat ketika dia naik dia ngebuat high, terus dia turun turun dia eh, dengan catatan eh, ada koreksi di area ini ya, di area penurunan engulfing atau pin bar atau seperti apalah. Nah, dia turun, setelah turun dia naik lagi, naik menembus area resisten yang ini ya. Setelah naik dia turun lagi ngejemput area resisten, ini namanya resisten become support ya. Nah, yang ini sampai ke sini ini resisten become support. Rata-rata semua pergerakan di market itu dia ngejemput higher high, ngejemput high low yang seperti itu loh. Pokoknya market itu dia bakalan ngejemput atau pergerakannya seperti itu. Rata-rata seperti itu ya. Mungkin kalau misalkan si gold ngebreak dengan apa area yang udah ditandain buat jadi higher low, terus dia ngebreak lalu dia melanjutkan penurunan, itu biasnya udah jadi bias bearish. Itu rata-rata dilihat dari area support sebelumnya ya. Nah, pokoknya si gold bakalan naik, setelah naik turun gitu aja terus. Ketika turun dia juga sama, turun naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu terus. Pokoknya ngebuat bentar ya, ngebuat petir, pokoknya seperti itu. Jadi eh, alasan Pablo TP sampai area ini sudah dijelasin di grup juga, karena ini ada beberapa kali pemantulan area resisten sebelumnya ya. Ini udah valid di area ini berapa kali tuh, satu ya, ini 1 2 3 4, hitungannya 4 5, ada beberapa kali lah pokoknya di area itu udah disebut area pemantulan yang valid. Dia bakalan ngejemput, meskipun dia naik ke atas dia bakalan ngejemput area yang beberapa kali pemantulan itu dibuat. Contohnya lah gini, si gold ketika dia turun nih ke sini, terus dia naik lagi ngejemput area pemantulan di area yang ini, sorry, di area yang ini ya. Coba lihat teman-teman ya, hitung 1 2 3, pokoknya di area yang ini disebut support become resistant. Itu become resistant jadi gini, kayak yang tadi saya udah jelasin, dia terjun, lanjut dia naik, lanjut dia turun. Ketika turun itu dia ngejemput area support yang ini ya teman-teman. Jadi support become resistant gitu ya. Pokoknya di industri ini harus harus lebih dipahami itu support become resistant ya teman-teman. Support become resistant, sorry,
SNR, strategi SNR ya. Mau itu supply and demand, itu sama aja. Supply and demand, SNR yang itu sama aja namanya. Nah, cuman Pablo ini kalau di indikator Pablo pakai smart money concept sama ICT. Ini bantu banget buat nandain area-area yang harus Pablo cermati gitu di area ini. Karena gold ini kalau misalkan kita nggak cermat, udah pasti boncos. Kita harus teliti, kita harus cermat, udah pasti ataupun disiplin, udah pasti profitable ya. Dan terutama buat teman-teman yang baru terjun di industri ini, jangan sampai tamak ya. Karena eh, di industri ini kalau misalkan tamak itu udah hancur pasti ya. Oke, pokoknya penjelasan Pablo itu, semoga teman-teman bisa kebantu dengan konten Pablo ini. Mungkin kalau misalkan teman-teman nggak mengikuti Pablo di TikTok, bisa ikuti Pablo Godribuan ya, termasuk di YouTube juga Pablo Godribuan. Kebetulan ini YouTube baru saya bangun. Oke, bantu subscribe, bantu Pablo bangun akun ini biar lebih besar ya. Oke, thank you.